adalah komunikasi. Sekali lagi saya titip Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan, di PT Pendidikan di Kapanewon, baik itu Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya titip sekali. Parenting wajib dilakukan di sekolah. Bisa bekerja sama dengan TNI Polri kalau tidak salah untuk pembinaan anak-anak Bapak polisi ya, itu ada membuat itu penting loh Bapak Ibu. Saya tuh dulu pernah punya sekolah awam di Bapak Ibu. Tahu nggak yang saya ajarkan ke mereka apa? Sekolah awam berarti sudah saya menyiapkan semuanya. Karena memang dari dulu memang saya sudah berjiwa seperti itu. Tahu nggak? Bukan yang saya ajarkan besok mau mereka di sini. Besok tidak. Yang saya ajarkan adalah satu, bagi anak-anak yang masih anak ya Ibu. Yang saya ajarkan satu, Bu, Pak, kalau anak bisa sekolah. Itu yang saya ajarkan. Kenapa saya mengajarkan itu? Ketika orang tua memeluk anaknya, sistem imun tubuh anak itu bagus Pak. Dia merasa percaya, merasa yakin. Bapakku, buku sayang kok sama aku. Jadi kalau ada apa-apa ya aku ngomong ke bapak ibuku dulu. Seperti itu. Jadi yang masih punya anak usia di bawah 15 tahun, ada Bapak Ibu? Gak punya nih? Ibu punya umur usia di bawah 15 tahun? Ada? Pagi-pagi sudah disayang dulu. Alhamdulillah. Sudah dipeluk Bu? Oh gitu. Mama kan sayang kamu toh gitu ya. Jadi penting ya Bapak Ibu, ketika kita memeluk anak, itu menguatkan sistem imun. Saya itu dulu dibawa keliling sama Bu Menteri, waktu itu Bu Risma, sebelum saya jadi anggota dewan ya. Itu saya memberikan edukasi seperti itu. Sampai suatu ketika Bu Risma bilang, bukan Bu Risma, yang Bu Risma itu yang sosial. Waktu itu Bu Yasimi, PPO. Bu Yasimi itu bilang ke saya, "Ayo kamu ke Papua, kamu bikin sekolah seperti itu di Papua." Dan itu kalau saya nanti nggak bisa gimana, saya nggak mau. Ada saya dikirim ke Kalimantan, ke Sulawesi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya komunikasi atau bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita itu tidak harus kita menjadi orang yang hebat ataupun tidak, tetapi menjadi diri kita yang jujur kepada anak kita. Itu penting sekali. Wajib dilakukan di sekolah. Bisa bekerja sama dengan TNI Polri kalau tidak salah untuk pembinaan anak-anak Bapak polisi ya. Itu ada membuat itu penting loh Bapak Ibu. Saya tuh dulu pernah punya sekolah awam di Bapak Ibu. Tahu nggak yang saya ajarkan ke mereka apa? Sekolah awam berarti sudah saya menyiapkan semuanya. Karena memang dari dulu memang saya sudah berjiwa seperti itu. Tahu nggak? Bukan yang saya ajarkan besok mau mereka di sini. Besok tidak. Yang saya ajarkan adalah satu, bagi anak-anak yang masih anak ya Ibu. Yang saya ajarkan satu, Bu, Pak, kalau anak bisa sekolah. Itu yang saya ajarkan. Kenapa saya mengajarkan itu? Ketika orang tua memeluk anaknya, sistem imun tubuh anak itu bagus Pak. Dia merasa percaya, merasa yakin. Bapakku, buku sayang kok sama aku. Jadi kalau ada apa-apa ya aku ngomong ke bapak ibuku dulu. Seperti itu. Jadi yang masih punya anak usia di bawah 15 tahun, ada Bapak Ibu? Gak punya nih? Ibu punya umur usia di bawah 15 tahun? Ada? Pagi-pagi sudah disayang dulu. Alhamdulillah. Sudah dipeluk Bu? Oh gitu. Mama kan sayang kamu toh gitu ya. Jadi penting ya Bapak Ibu, ketika kita memeluk anak, itu menguatkan sistem imun. Saya itu dulu dibawa keliling sama Bu Menteri, waktu itu Bu Risma, sebelum saya jadi anggota dewan ya. Itu saya memberikan edukasi seperti itu. Sampai suatu ketika Bu Risma bilang, bukan Bu Risma, yang Bu Risma itu yang sosial. Waktu itu Bu Yasimi, PPO. Bu Yasimi itu bilang ke saya, "Ayo kamu ke Papua, kamu bikin sekolah seperti itu di Papua." Dan itu kalau saya nanti nggak bisa gimana, saya nggak mau. Ada saya dikirim ke Kalimantan, ke Sulawesi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya komunikasi atau bagaimana kita mengedukasi
mengedukasi anak-anak kita itu tidak harus kita menjadi orang yang hebat ataupun tidak, tetapi menjadi diri kita yang jujur kepada anak kita. Bapak bisa disampaikan kegiatan pada hari ini, J? Kebetulan di SD SMP itu kan memang kabupaten, jadi tidak masalah apapun. Tetapi yang seringkali miskom itu adalah dengan level SMA SMA. Nah, mereka tidak ternyata tidak mau berkomunikasi dengan kami itu karena merasa bukan kewenangan kabupaten. Merasa menjadi bagian dari provinsi sehingga tidak bersinggungan dengan kami. Ketika kami datang baru kami katakan bahwa untuk urusan anak itu tidak dibatasi dengan kewenangan. Kami mengambil semua permasalahan anak yang ada di wilayah kami. Berapapun umurnya, gimana sekolahnya. Tapi kalau usaha guru monggo, mau bersekolah lagi, baik di jenjang formal maupun SMA itu menjadi kewenangan itu urusan guru. Dan seluruh satuan tugas Satgas sekolah anak bersekolah 13 Sleman yang mengikuti dari semua OPD yang ada di Sleman dan semua Kapanewon yang nanti dari Kapanewon akan ke semua kelurahan 86 kelurahan yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian kegiatan ini kita wujudkan membuat sinergi kolaborasi kerjasama antara OPD, kemudian dengan Forkominda, dengan TNI Polri, dengan Kejaksaan, dengan Pengadilan Negeri, dan dengan stakeholder yang lain untuk bisa saling kerjasama, bisa menangani anak sekolah yang ada di Sleman. Kemudian dengan pembuatan SK anak sekolah di Kabupaten Sleman nanti akan tahu wewenang, tugasan, fungsi setiap anggota Satgas terkait dengan bagaimana menangani anak tidak sekolah, anak sekolah itu dari Sleman. Kami harapkan kegiatan ini bisa maksimal dilaksanakan, kemudian anak tidak sekolah, anak sekolah bisa zero, bisa nol yang ada di Kota Sleman. Kemudian kalau itu terwujud, program ini tetap akan berlanjut dengan tugas dan fungsi yang berkelanjutan. Jadi bagaimana